Halo sahabat tani, salam jaga tani. Saya Gilang dari pemilik farm Mas Koki di Jakarta ini, Minas Roja, di Pesanggerahan tepatnya, Komplek Depen. Dulu sebelum piara ikan ini ya, untuk bisnis ikan ini sebelumnya saya itu pemain band sebetulnya sih, bukan dari koki, melenceng jauh banget. Cinta sama koki itu awal-awal waktu itu bener-bener lagi apa ya, lagi stres sih melihat keadaan band yang porak-poranda lah, mau bubar segala macem. Akhirnya main ke sini karena udah duluan bapak saya di sini. Gue ngeliat si Mas Koki ini kok lucu gitu. Lihat Mas Koki ini lucu. Waktu itu cinta pertama gue itu ada di rancu. Dulu punya bapak saya itu sebesar apa ya, seginilah kira-kira. Dan itu ada sepasang waktu itu. Sampai akhirnya saya jatuh cinta sama itu ikan, disuruh breeding sama dia, suruh belajar breeding. Tanpa tahu gimana caranya, akhirnya diajarin lah sama beliau. Caranya waktu itu cuman ditaruh di akuarium, disuruh taruh akuarium jantan sama betina, sama kasih eceng gondok. Tapi setelah dari situ akhirnya banyak juga yang netes kan, bertelur tuh, pertama bertelur seneng banget gitu, hidup kayak seneng banget gitu, kok adem banget hati gitu ngeliat telur-telurnya gitu. Begitu dipindahin lagi indukannya karena harus dipisahin, disuruhnya dipisahin. Akhirnya dua hari kemudian netes si ikan itu. Begitu netes saya perhatiin gitu kan, cuman bisa apa yang ngeliatnya, kayaknya seneng banget gitu. Dan menurut gue tuh anugerah banget karena baru belajar gitu, sampai kadang-kadang terkesima gitu ya sama yang kuasa, dari bisa gede 30 cm pas kecilnya tuh kecil banget gitu sampai sekompleks itu. Terus akhirnya mulai mendalami itu kira-kira tahun berapa ya, kalau nggak salah sih 2016 akhir. Kenapa Mas Koki emang dari kecil itu cuman suka sama dua jenis ikan. Satu itu Mas Koki, satu itu ikan koi. Jadi dulu sering hobi gambar juga, gambar-gambar ikan. Yang saya gambar itu selalu kalau nggak Mas Koki ya koi gitu. Begitu. Terus juga waktu masih kecil sering dibeliin sama almarhum nenek saya. Dulu juga dia ikan hias juga. Main di ikan hias sama tanaman hias yang untuk laut. Kita sering ke gereja bareng-bareng waktu itu. Terus waktu itu saya gereja di Barito, paroki Blok Santo Yohanes itu. Jadi setiap pulang gereja saya sering mampir ke toko ikan untuk sekedar ngeliat atau beli. Biasanya minta jatah preman gitu kan, beli ikan gitu. Tuti beliin ini dong gitu, mau yang mana? Pasti nunjuknya Mas Koki, kalau nggak koi. Udah itu akhirnya piara, cuman ya kecil emang seneng piara di kayak di akuarium bulat gitu doang. Suka gemes gitu ngeliatinnya kan, ikannya gendut, sering pegang-pegang, seminggu mati gitu. Unggulan dari Mas Koki ya, kalau pendapat saya ya, nggak cuman gendut dan lucu aja sih sebenarnya. Mas Koki itu mewah menurut saya. Mewah itu dari gerak renangnya, dari bentuk tubuhnya. Kalau memang udah bisa ngelihat itu, ya menurut gua itu apa ya, seksi, hot lah gitu. Oke, gue jelasin di sini ada dua pakan yang gue pakai, satu alami, satu buatan. Nah, kalau alami gue cuma pakai kutu air. Kutu air itu untuk yang masih burayak, ikan-ikan baru netes 2 hari 3 hari. Terus ada cacing sutra. Nah, cacing sutra yang udah ikan seminggu ke atas gitu, di mixing sama kutu air. Untuk pelet, buatan itu ada pelet. Pelet itu gue pakai biasanya kalau nggak Saki Hikari, Mizuho. Kalau kerjaan yang lain sih ya nggak ada kerjaan yang lain sih, paling cuma band aja. Kalau selebihnya tuh hobi, kayak misalkan main bola, main skate gitu-gitu cuma hobi aja. Itu pun nggak akan bentrok sama ini. Kalau ini kan lebih prioritas, kayak misalkan kalau ikan gue ngurus dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam gitu misalkan. Nah, setelahnya itu bisa gue buat
malamnya itu bisa gue buat ngumpul sama band gue atau buat nulis lagu, buat rekaman segala macam. Jadi nggak sampai sekarang sih puji Tuhan nggak ada bentrok waktu. Ngeband itu waktu itu main gitar kayak gitaris. Sampai sekarang sih masih jalan, cuman ya fokusnya lebih ke ikan sekarang. Harga di sini itu bisa start dari 150.000 gitu. Itu untuk ikan yang non kontes, yang apa ya bahasanya, yang udah gua sortir dan gak jelek-jelek amat lah gitu. Masih enak untuk dinikmatin. Mau ngasih tahu untuk milenial, anak muda atau apalah itu, kalian itu harus tahu kalau bahwasanya itu di Indonesia itu yang sangat potensial itu ada di bidang pertanian, peternakan sama perikanan. Kita nggak bisa apa ya bahasanya, nggak bisa pungkiri lah, itu memang dari dulu begitu. Jadi gua saranin untuk yang mau mulai usaha atau mau mulai bisnis, boleh kalian coba di peternakan, pertanian atau perikanan.